Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ini dengan membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali dan salat amrik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa asada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin 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 ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahi tariqi ar-Rahmani rafiqi ar-Rahim yahrusuni min kulli syai'in yalmisuni. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharain amin. Wa qalu, dan mereka para masyayikh sufiyah berkata, malam yahsullahu minadzikri halut tawa, barang siapa yang dari zikirnya belum mendapatkan hal at-tawa, wa hudurun ma'allahi, dan kehadiran bersama Allah, falaisa lahu qat'ul majlisi, maka tidak pantas baginya meninggalkan majelis zikir. Li'anna man lam yahdur faka'annahu lam yadhkur, sebab orang yang tidak hadir bersama Allah seolah-olah ia tidak berzikir. Inti dari kaidah ini adalah para masyayikh sufi berpesan kepada seluruh murid tanpa terkecuali, teruslah berzikir sampai hatimu hidup. Teruslah berzikir sampai engkau merasakan kehadiran bersama Allah. Karena saat hatimu hidup,
saat hatimu merasakan kehadiran Allah, saat itulah engkau baru benar-benar berzikir mengingat Allah. Teruslah berzikir. Ini perintah atau ajakan untuk senantiasa melanggengkan zikir, untuk senantiasa istiqomah di dalam berzikir. Karena zikir itu makanan roh. Fungsi hati adalah untuk berzikir. Semakin sering seseorang berzikir mengingat Allah, hatinya akan semakin hidup. Semakin banyak zikir yang dilakukan oleh seseorang, hatinya berfungsi dengan baik. Nah, di proses awal, ini seorang murid masih belum sampai menyentuh ke hati. Zikirnya masih kering, masih di lidah. Walaupun begitu, walaupun zikirnya masih di lidah, masih di lisannya saja, jangan berhenti berzikir. Teruslah berzikir. Zikir itu mensucikan jiwa. Itu kalau dilakukan dengan hati, dengan jiwa. Zikir itu mensucikan lisan kita, mulut kita. Itu jika lisan kita terus-menerus berzikir, menyebut, dan mengingat Allah. Nah, buah dari istiqomah berzikir, ya, ini nanti Allah sendiri yang akan menghidupkan siapapun yang istiqomah di dalam zikirnya. Ini satu prinsip yang harus dipegang. Kita harus menyadari, kita belum mampu berzikir sebagaimana yang diharapkan oleh Allah wa Rasuluh. Meskipun demikian, kita hendaknya terus mengistiqomahkan. Dengan istiqomah itulah kita berharap Allah menghidupkan hati kita. Allah membuka hati kita. Nah, teruslah berzikir sampai hatimu hidup. Jadi kalau hati belum hidup, jangan berhenti. Hati yang hidup itu hati yang senantiasa ingat kepada Allah, kapanpun dan dimanapun. Hati yang hidup itu selalu tergerak untuk mendekat kepada Allah. Hati yang hidup itu adalah hati yang sadar merasakan kehadiran Allah. Jadi hatinya ini kapanpun dan dimanapun merasakan kemahahadiran Allah. Karena Allah memang tidak pernah tidak hadir. Jika demikian, hati yang hidup itu akan tergerak untuk senantiasa kembali kepada Allah. Nah, proses hidup, perjalanan hidup ini perjalanan kembali. Seluruh ciptaan tanpa terkecuali, ini semuanya di bahasa Al-Quran bertasbih kepada Allah. Itu artinya mereka semua berjalan menuju kembali kepada Allah. Ketika hati seseorang itu hidup, ia akan menjalin hubungan mesra dengan Allah.
Nah, siapapun yang ingin memperbaiki hubungannya dengan sesama, perbaiki dulu hubungannya dengan Allah. Ya. Para sufi berkata, laisal mayyit man faraqal hayatad dunya, innamal mayyit man faraqa dzikrallah. Yang dikatakan orang yang mati itu bukan orang yang berpisah dari kehidupan dunia. Itu mati hissi. Akan tetapi yang dikatakan mayit, orang yang mati itu adalah orang yang berpisah dari zikrullah. Orang yang seharusnya senantiasa berzikir kepada Allah, tidak berzikir. Itu orang mati. Mati maknawi. Yang mati hatinya. Hatinya tidak berfungsi. Ya layak kalau kemudian mereka-mereka itu kita doakan sebagaimana doanya orang yang mati, orang yang telah meninggal. Kita kalau mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, redaksinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Demikian pula dengan mereka-mereka yang hatinya mati, atau kita sendiri. Kalau hati kita mati, ya kita doakan seperti itu. Maka hati yang mati, ruhani yang mati, ya ketika kondisi hati itu terputus dari berzikir, lalai dari kehadiran Allah, tidak tergerak untuk mendekat kepada Allah. Nah, ketika itu hati kita mati. Makanya para sufi mengatakan hidup tanpa zikir adalah kematian yang tersembunyi. Dan mati dalam zikir adalah kehidupan yang abadi. Nah, ketika seseorang istiqomah di dalam zikir, bersungguh-sungguh, bermujahadah di dalam mengamalkan zikir yang telah ditalkinkan oleh guru mursyidnya, ini cepat atau lambat cahaya ilahi akan masuk ke dalam hatinya. Tanda-tanda cahaya ilahi masuk ke dalam hati seseorang. Ini kita bisa cek diri kita masing-masing, apakah saat kita berzikir kita mendapatkan cahaya ilahi. Yang pertama, tandanya adalah hatinya menjadi lembut. Dari kelembutan hati itu kemudian ia mudah menangis saat mendengar nama Allah disebut. Ia mudah tersentuh oleh kebaikan. Perasaannya pekah. Termasuk tanda masuknya cahaya ilahi ke dalam hati seseorang adalah ia merasakan ketentraman. Sudah tidak dikuasai lagi oleh kegelisahan, kesedihan yang diakibatkan oleh duniawi. Mata hatinya terbuka, mampu melihat makna di balik setiap peristiwa dan kejadian yang dialaminya. Karena
setiap peristiwa, setiap kejadian itu mengandung hikmah-hikmah ilahiyah yang harus ditemukan oleh setiap salik. Nah, tanda salik mendapatkan cahaya ilahi, ia mampu menangkap makna di balik setiap peristiwa dan kejadian. Oh, iki hikmah ngene, oh maknane ngene, maksudnya Gusti Allah ngene. Termasuk tandanya lagi adalah rasa cintanya kepada Allah terus bertumbuh. Dari rasa cinta kepada Allah itu rindu. Kemudian menghasilkan khauf, rasa takut kepada Allah. Takut di sini bukan terus kemudian menjauh, tapi takut tidak bisa berdekatan dengan Allah. Takut anugerah dikehendaki bisa berzikir itu dicabut. Termasuk tandanya lagi nafsunya, syahwatnya, sombongnya, egonya ini semakin menipis sampai lenyap. Jadi yang membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela adalah nur ilahi, cahaya Allah. Nur ilahi itu didapatkan melalui terus-menerus berzikir, mengingat Allah. Termasuk tanda orang yang mendapatkan cahaya ilahi, nur ilahi tadi, adalah ketika berzikir terasa nikmat. Ketika tidak berzikir rasanya sakit. Hati kita kalau sudah diisi zikir yang terus-menerus, kita akan merasakan kenikmatan, kedamaian, ketentraman. Sebaliknya, ketika hati kita kosong dari zikir, tidak diisi oleh zikrullah, kita akan mengalami rasa sakit, rasa tidak enak, dan seterusnya. Setelah hati itu hidup, ini baru muncul rasa hudur. Rasa kesadaran ilahi, kehadiran Allah. Merasakan kehadiran Allah itu bagi orang yang terus-menerus berzikir, ia bisa merasakan Allah itu maha dekat. Allah itu maha hadir. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengawasi. Allah itu maha mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan di alam pikirannya. Dirasa hatinya merasakan itu. Makanya di titik ini, ketika hati sudah mampu merasakan pengawasan Allah, penglihatan Allah, pandangan Allah, kemahadekatan Allah, kasih sayang Allah, dan seterusnya, zikirnya sudah tidak di lisan, sudah tidak lagi menyebut Allah, 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 sudah tidak begitu. Justru zikirnya zikir diam, karena yang berzikir adalah hatinya. Nah, ketika hati sudah mampu hudur ma Allah, nah, ketika hati sudah mampu merasakan kehadiran Allah, ya seperti itu. Ini awal dari hudur ma Allah. Jadi ketika sudah mampu muraqabah, merasakan pengawasan Allah, penglihatan Allah, dan seterusnya tadi,
itu awal hudur ma'allah. Nah, ketika hudur ma'allah, ketika itulah baru dikatakan berzikir. Ketika hati senantiasa sadar akan Allah, oh KPKP Gusti Allah, ini benar-benar terasa di dalam hatinya. Nah, ketika itulah ia baru benar-benar berzikir kepada Allah. Jadi zikirnya bertransformasi dari zikir lisan menuju menjadi kesadaran batin. Kemudian sampai kesadaran batinnya ini konstan. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah sampai di sini itu kemudian dari tadi nggak zikir kok, ngobrol sama saya. Iya, bisa jadi lisannya berbicara. Bisa jadi kemudian tangannya melakukan apapun, atau berjalan, atau bekerja, atau apapun lah aktivitas yang umumnya manusia lakukan. Tapi hatinya terus-menerus merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan kebersamaan Allah. Seperti ini. Jadi teruslah berzikir sampai kondisi seperti ini. Itu hati berarti hidup. Ketika hati benar-benar merasakan kebersamaan Allah, kedekatan Allah, dan seterusnya, ketika itulah hati orang tersebut hidup. Jadi untuk merasa dekat dengan Allah, orang yang sudah sampai di tingkat zikir ini jangan salah paham, bukan berarti kemudian ia tidak perlu zikir lisan. Tapi untuk mendekat kepada Allah itu dia tidak menggunakan lisannya. Dia mendekatnya dengan kehadiran hati. Dari rasa hatinya itu kemudian pikiran, perasaan, tindakan, ucapannya itu senantiasa disertai oleh rasa kebersamaan Allah. Jadi hati orang yang sudah merasakan, benar-benar merasakan kedekatan Allah, kebersamaan dengan Allah, ini kehadiran Allah itu, merasakan kehadiran Allah itu loh, ini sudah menyertai seluruh anggota tubuhnya, pikirannya, tindakannya, dan seterusnya itu. Para sufi berkata, zikir itu bukan bagaimana engkau menyebut Allah, 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 atau la ilaha illallah, tetapi bagaimana Allah hadir di dalam hatimu. Nah, di teks yang sudah disampaikan tadi, jangan berhenti berzikir, teruslah berzikir sampai mengalami halut tawa, kondisi tawa. Di ketika halut tawa ini kondisi batin seorang salik, orang yang berzikir itu tertarik, ketarik ke Allah, terserap kepada Allah. Ini terserap arus cinta ilahi. Kalau sudah kondisi seperti itu, ia pasti menjauhi duniawi. Kemudian beralih menuju kepada Allah. Ini ketika mengalami halut tawa, kondisi batin yang ini maknanya tawa itu banyak, jadi termasuk
kondisi hancur lebur. Di kondisi itu tanda bahwa ada perubahan mendasar dalam perjalanan spiritual seseorang. Perubahannya ia pasti dari kesadaran diri menuju kesadaran ilahi. Yang sebelumnya sadar diri ini terlalu kedzohiran, kelahiran, terlalu memperhatikan sisi luar diri. Kemudian beralih menuju ke kesadaran ilahi. Artinya gini, dari kesadaran diri itu yang sebelumnya merasa ketika berbuat, ketika begini begitu, merasa dirinya. Nah, ketika mengalami halut tawa, ia mulai sadar bahwa ketika begini begitu itu Allah yang membegini begitukan. Ketika ia berbuat baik, Allah yang menghendaki ia berbuat baik. Allah yang memberikan daya dan kekuatan kepadanya untuk berbuat baik. Nah, sekarang kita tinjau dari 3 kelas salik. Kelas pemula, kelas menengah, kelas puncak. Ini halut tawa yang dialami oleh masing-masing salik ini berbeda-beda. Bagi salik pemula, bagi murid pemula, ya, sampean termasuk kelas mana? Halut tawa ini getaran hati. Getaran pertama hati, getaran pertama. Ya, pada hati yang tergerak menuju Allah. Setelah sekian lama tertidur dalam kelalaian dan terhijab oleh gemerlap duniawi. Ini setelah sampean menjalani hidup dan kehidupan ini dengan banyak hal, ya, merasa jauh dari Allah, merasa selama ini yang dipentingkan adalah urusan duniawi. Nah, ketika mendapatkan halut tawa, ini di dalam hati itu ada getaran. Itu getaran yang pertama kali. Getaran untuk tergerak, segera kembali kepada Allah, bertaubatlah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, halut tawa ini bukan hasil olah pikiran atau usaha rasional, usaha akal, dipikir, diopo, cek isok ngono dan seterusnya. Enggak. Halut tawa ini panggilan halus dari Allah. Di suara halus yang keluar dari hati sanubari orang yang mengalaminya. Panggilan halus ini mengetuk pintu. Ini mengetuk pintu hati untuk segera bertobat. Kemudian panggilan itu membangunkan roh dari tidur panjangnya. Hati dan roh yang jauh dari Allah dipanggil oleh Allah. Itu halut tawa, panggilan halus. Ini dipanggil apa? Untuk kembali kepada Allah. Di kondisi seperti itu, orang yang mengalami halut tawa ini ada getaran halus. Ini nggak bisa dibayangkan ini.
Dijelaskan aja nggak bisa ini. Di kondisi seperti itu, orang yang mengalami halu tawa ini tanda kutip, tapi memang benar, tanda kutip, Allah memanggil orang tersebut.